Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrillah, dengan nomor NIM 1907030043 akan menjawab pertanyaan dari webinar yang berjudul Dinamika Upwelling dan Arlindo di Indonesia. Pertanyaan pertama, adakah hubungan antara suhu dan proses terjadinya upwelling? Proses terjadinya upwelling tentunya berhubungan dengan suhu. Angin, klorofil, dan suhu menggambarkan terjadinya upwelling. Semakin banyak klorofil, maka hasil tangkapan semakin banyak. Semakin turun temperatur atau suhu, maka hasil tangkapan semakin banyak. Semakin rendah suhu, semakin tinggi klorofilnya, maka hasil tangkapannya pun tinggi. Pertanyaan kedua, adakah keuntungan dari adanya Arlindo? Secara global, dengan adanya Arlindo, maka dapat mempengaruhi sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas atau fresh water, mempengaruhi biogeochemical flux. Secara lokal, Arlindo mempengaruhi sirkulasi massa air, mempengaruhi distribusi atau migrasi ikan pelagis, mempengaruhi biogeochemical flux maupun sampah plastik atau lingkungan, mempengaruhi anti air interaction, curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, apakah upwelling berdampak negatif atau positif? Upwelling itu memiliki dampak negatif dan juga positif. Dampak positifnya yaitu membawa air yang banyak mengandung nutrisi dari lapisan dalam yang baik untuk pertumbuhan alga dan fitoplankton. Kemudian lokasi upwelling menjadi daerah yang ideal bagi ikan untuk mencari makanan serta melakukan pemijahan. Dampak negatifnya yaitu upwelling membawa larva hewan jauh dari habitat aslinya sehingga harapan hidupnya itu berkurang, dan juga dapat mematikan ikan yang ada di dalam perairan tersebut karena minimnya oksigen. Pertanyaan keempat, apa yang Anda peroleh dari webinar tersebut? Jadi, upwelling adalah kenaikan massa air dari kolam air yang lebih dalam menuju ke permukaan, di mana kenaikan massa air massa air ini akan membawa air yang lebih dingin dari bawah yang akan mendinginkan surface dan juga membawa massa air yang kaya akan nutrien. Upwelling yang terjadi tidak lepas dari peran angin. Jika angin bertiup di atas suatu perairan, maka air di bawah akan bergerak, namun pergerakannya itu tidak mengikuti arah angin. Karena ada pengaruh dari rotasi bumi, maka akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Belokannya 90 derajat jika angin tertiup di belahan utara, maka akan dibelokkan sejauh 90 derajat ke arah kanan, dan jika di belahan bumi selatan, maka akan dibelokkan ke arah kiri sejauh 90 derajat. Prinsip air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Arlindo itu dipengaruhi oleh local forcing dan strike dinamis. Pertanyaan nomor 5, apakah hubungan antara kelimpahan ikan dan pergerakan arus laut? Ikan bereaksi secara langsung terhadap perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh arus dengan mengarahkan dirinya secara langsung pada arus. Mekanorektor adalah reseptor yang ada pada organisme yang mampu memberikan informasi perubahan mekanis dalam lingkungan seperti gerakan, tegangan, atau tekanan. Biasanya gerakan ikan selalu mengarah menuju arus.
Fishing ground yang paling baik biasanya terletak pada daerah batas antara dua arus atau di daerah upwelling dan divergensi. Batas arus yaitu konvergensi dan divergensi. Dan kondisi oceanografi dinamis yang lain seperti EDDIS yang berfungsi tidak hanya sebagai perbatasan distribusi lingkungan bagi ikan, tetapi juga menyebabkan pengumpulan ikan pada kondisi ini. Cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.